Kalau manusia biasa itu ya semakin akrab semakin biasa. Nah, Rasulullah SAW ada akhlaknya sempurna, secara fisiknya juga sempurna. Nah, terus kemudian satu lagi ini karakternya, ifahnya. Jadi menjaga harga diri yang juga luar biasa. Menjaga harga diri dari perilaku-perilaku yang mencurigakan. Ini yang tidak semua orang itu bisa. Ini namanya ifah atau muru'ah. Jadi menjaga harga diri. Contoh, ya, Rasulullah SAW itu pernah di masa remaja ingin nonton konser zaman dulu. Ternyata Allah mentakdirkan Rasulullah tidak jadi nonton. Dan Rasulullah juga tidak pernah berpikir untuk menyembah berhala, tidak pernah berpikir untuk minum minuman keras. Ada di masa itu minuman keras itu biasa. Jadi bukan air para pengantar zaman dulu ini. Termasuk mungkin auratnya kelihatan itu juga tidak pernah. Nah, di masa jahiliyah orang kerja terus kemudian auratnya kelihatan, ibaratnya itu hanya pakai capot saja karena sedang kerja, maka itu dimaklumi. Maka tatkala Rasulullah ikut mengangkut batu, itu orang-orang itu pada nyopot bajunya yang bagian atas, bahkan juga celana yang panjang itu juga dicopot dan cukup pakai capot terus ditaruh di pundak untuk mengangkut batu. Ada paman Nabi Abbas itu yang menegur Rasulullah saat itu belum jadi Nabi. Wahai ponakan bersini, supaya pundakmu tidak lecet gampang, kamu copot dari celanamu pakai capot saja, dan terus celananya taruh di pundak supaya tidak lecet. Rasulullah tahu, begitu dilepas sedikit Rasulullah langsung pingsan. Akhirnya nggak jadi. Akhirnya nggak jadi. Tapi orang zaman dulu di zaman jahiliyah, jangankan zaman Nabi, zaman Bani Israel itu diceritakan dalam hadis Bani Israel. Jadi orang-orang Bani Israel zaman dulu kalau mandi itu seringnya di sungai. Terus mereka yang saling melihat aurat masing-masing. Terus kayak seperti zaman dulu lah, tahun 80, 90 masih ada. Kayaknya zaman sekarang sudah mulai jarang. Ya zaman dulu tahun 80-an mandi di sungai. Kadang-kadang yang bapak yang mandinya di sungai. Kadang-kadang yang udah gede-gede gitu bapak ibu mandinya di sungai. Jadi yang kelihatan dengan alasan mandi kelihatan gak apa-apa. Nah, dulu Nabi Musa alaihissalam itu karena tidak mau mandi bareng, tidak pernah kelihatan auratnya, akhirnya di fitnah, dikata-katain oleh umatnya. Musa itu pasti belantu badannya itu, bundukannya itu. Makanya dia tidak pernah mandi bareng sama kita. Kalau mandi selalu sembunyi di tempat yang sepi, pasti itu bundukannya yang belang. Allah mentakdirkan Nabi Musa itu mandi di tempat yang sepi, tidak ada orang. Tapi apa yang terjadi? Baju milik Nabi Musa ini ditaruh di atas batu. Sudah gitu, di atasnya dikasih batu lagi supaya apa tidak terbang. Nah, datang apa namanya, bukan angin, datang keajaiban. Batunya itu yang jalan, bukan angin yang datang, tapi batunya ini yang jalan. Jadi batu ini tiba-tiba terus jalan kayak terbang gitu batu ini. Nabi Musa kaget, akhirnya dia keluar dari sungai, apa terus batunya itu dikejar dulu. Ternyata dikejar itu malah batu ini lari. Sampai ada ketemu dengan kaum Bani Israel itu, mereka sedang mengumpul, mereka tertawa, Nabi Musa ini. Oh ya, Nabi Musa kelihatan di kamarnya Nabi Musa ya. Ternyata kayak binaraga,
remuk. Sekali tak bareng nanti terasa hancur. Dan Nabi Musa ngambil bajunya, cepat-cepat dia pakai baju. Nah itu zaman dulu. Jadi para nabi itu memang tidak seperti umatnya pada umumnya. Kalau umatnya biasa, amalnya terbuka, nah para nabi tidak seperti itu. Mereka tetap menjaga awalnya. Dan itu bagian dari muru'ah. Bagian dari muru'ah.